Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Afwan Maulana dengan NPM 2015061016. Jadi di sini saya akan membuat CDM untuk mensimulasikan tugas video dari modul 2. Di sini CDM yang saya buat adalah CDM transaksi. Langsung saja kita buat. Pertama kita create modelnya, kemudian kita klik conceptual data, kemudian kita namakan ini ya, CDM-nya, CDM transaksi simulasi A. Oke, kita klik OK. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah di model option-nya ini sudah entity relation. Jika belum, klik entity atau relationship. Nah, seperti ini. Kemudian di entity-nya kita klik lowercase. Tidak lupa juga name convention-nya juga dirubah semuanya ke lowercase semua. Lowercase. Oke. Nah, sudah siap. Di sini kita menemukan toolbox sebelah kanan, kemudian di sini ada canvas project, ini toolbar, kemudian ini ada tab bar. Untuk menambahkan entity, kita lihat di toolbox di sini, kita tinggal klik yang entity, kita klik drag, kita klik saja di kanvasnya. Ada 4 entity yang akan kita buat. Nah, sebelumnya ini saya pindahkan di bawah. Oke. Ada 4. Kita bisa klik 2 kali untuk merubah namanya. Di sini tadi ada buku, kemudian transaksi pinjaman, jenis buku, dan pegawai. Transaksi peminjaman, jenis buku, pegawai. Oke, kita sudah pilihnya. Kemudian kita akan menentukan atributnya di sini. Kita klik 2 kali saja seperti tadi. Nah, di sini kita menentukan atributnya. Atribut yang pertama itu ada kode buku. Kode buku ini saja agar mudah. Sebentar. Kode buku. Ya, sudah. Kode buku dengan tipe data integer, dan di sini kode buku sebagai primary key-nya. Kita klik bagian P, maka dengan otomatis bagian M-nya akan mengikuti. Kemudian kita tambahkan atribut kedua, judul buku, dengan tipe variabel karakter. Di sini berjumlah 100, dan dia mandatorinya bersifat mandatory. Kemudian pengarang, penerbit, saya tulis dulu. Penerbit, tahun terbit. Oke. Tadi pengarang variabel karakter juga sama dengan panjangnya 100. Tidak perlu dicentang. Kemudian penerbit di sini variabel karakter dengan panjang 50. Oke. Di sini tahun terbitnya number, tipe datanya number, panjangnya 4. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke jenis buku.
klik 2 kali, bagian atribut, kita style ID jenis buku. Ingat, karena di sini underscore berarti dia sebagai primary key-nya. Kita tentukan dulu integer sebagai primary key, kita centang bagian P-nya, maka secara otomatis M-nya juga ikut. Kemudian nama jenis buku, tipe datanya variabel karakter, panjangnya 100. Oke, sini mandatorinya di checklist, maka kita akan juga mengikuti. Oke, kemudian transaksi peminjaman, klik 2 kali, kode pinjam. Kode pinjam sebagai primary key-nya, kita tipe datanya integer, dia mandatory juga. Nah, kita centang, kemudian tanggal pinjam, datanya date, ada tanggal, tidak ada panjangnya, mandatory, tapi kemudian tanggal kembali. Nah, kembali, tipe datanya date, tidak panjang, namun dia mandatory. Oke. Kemudian pegawai. Pegawai di sini memiliki satu atribut, yaitu nomor induk pegawai. Bersifat integer. Kemudian primary key-nya, karena dia nomor unik, ya sebagai primary key. Oke, sudah jadi. Ini adalah entitasnya sudah kita buat. Kemudian di sini lanjut kita akan menambahkan relasinya. Kita akan tentukan relasi dari buku ke jenis buku. Di bagian toolbox kita klik ke relationship buku, kita klik saja entitasnya, kita tarik ke entitas yang akan kita jadikan relasinya. Oke, nah sudah. Ini juga seperti ini, dan ini seperti ini. Oke. Sama seperti tadi, jika ingin mengganti, kita klik 2 kali saja, kita ganti jenis buku. Kemudian bagian kardinalitasnya, di sini buku itu memiliki hubungan many to one ke jenis buku. Jadi di sini one to many maksud saya ke jenis buku. Jadi bukunya di sini sebagai many to one. Jenis buku ini sebagai induk dari buku. Jadi di sini bagian buku itu jenis bukunya, bagian buku itu jenis bukunya mandatorinya di checklist agar dia harus, karena mandatorinya di checklist, dia akan harus memiliki hubungan satu. Oke, seperti ini sama. Kemudian kita relasi yang kedua, ya, buku ke transaksi pinjam. Transaksi pinjam. Kardinalitasnya di sini kita sudah benar seperti ini, namun di sini bagian dependennya transaksi pinjaman buku, buku di sini bagian dependennya akan di checklist. Kenapa di checklist? Nanti di sini dia buku ini akan mengambil primary key dari entity transaksi peminjaman, yaitu kode pinjam saat dia di-convert menjadi PDM. Oke, klik saja.
Seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir, transaksi peminjaman ke pegawai. Pegawai catat pinjaman. Oke, transaksi pinjam seperti ini. Di sini dependennya juga di checklist, karena nanti transaksi peminjaman ini akan mengambil primary key dari entity pegawai saat dikonvert menjadi PDM. Oke, seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini pembuatan CDM-nya sudah jadi. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan pembuatan domain nantinya untuk tipe data yang sama bisa masuk domain tersebut, dan jika ingin membuat atribut baru tidak perlu menambahkan secara detail seperti tadi, cukup menambahkan domainnya saja, nanti tipe data dan sebagainya dia akan mengikuti. Oke, caranya di sini adalah kita klik sininya, kita klik new, kemudian domain. Domainnya di sini saya menamakan karakter. Nah, karakter ini bisa apa? Namanya ini bisa apa saja selain karakter. Kemudian di sini data type-nya kita atur ke variabel karakter dengan panjang 100. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, misalkan kita ingin menambahkan pegawai di sini, atribut pegawai, kita akan menambahkan data pegawai, alamat. Nah, misalkan kita klik menambahkan atribut alamat, kita klik di sininya domain, klik karakter. Nah, maka dia akan menambahkan tipe datanya di sini merubah jadi karakter, dan kemudian di sini sudah terisi secara otomatis. Ya seperti itu. Dan juga kita bisa mengkelompokkan tadi yang tipe datanya seperti ini, kita akan kelompokkan jadi karakter. Oke, nah dia akan berubah jadi karakter. Kemudian yang ini juga ya seperti itu. Ini mandatory tidak bisa. Ya mungkin satu lagi di sini kita akan membuat file baru. Di sini new conceptual diagram. Tes baru. Ya. Kemudian di data CDM baru, di sini kita klik simbol, dan kita bisa show simbol di sini untuk menambahkan entity yang sebelumnya kita buat tadi. Misalkan kita nanti untuk proses bisnisnya buku dan pegawai, kita bisa menambahkan pegawai. Nah, nanti kita bisa tambahkan untuk relasinya. Seperti pegawai ini mengelola buku atau meminjam buku. Oke, baik. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya dan kesalahannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.